Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Ica berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan tentunya masih tetap semangat belajar di rumah kan? Baik, pada kesempatan hari ini Bu Ica akan mengajak kalian semua untuk belajar melalui video ini. Pelajaran hari ini tentang tema 8, muatan matematika, satuan waktu. Semoga video ini dapat membantu belajar kalian jika kalian merasa kesulitan. Yuk, sekarang kita mulai belajar. Siap? Let's go! Tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Muatan pelajaran matematika satuan waktu kelas 2. Kita akan belajar cara membaca jam analog. Di dalam jam analog terdapat 3 jenis jarum jam. Yang pertama, jarum panjang menunjukkan satuan menit. Yang kedua, jarum pendek menunjukkan satuan jam. Yang ketiga, jarum tipis menunjukkan satuan detik. Coba kita perhatikan gambar jam berikut. Jarum panjang berada di angka 12 dan jarum pendek berada di angka 9. Jadi, jam di samping menunjukkan pukul 9. Dapat ditulis 09.00. Gunakan tanda titik untuk memisahkan jam dan menit ya. Untuk mengetahui menit dalam jam, kita bisa menghitung dengan kelipatan 5. Misalnya, jarum panjang berada di angka 12 dan melangkah ke angka 3 berarti lebihnya 15 menit. Dan begitu seterusnya, jika jarum panjang berada di angka 6, maka lebihnya adalah 30 menit. Begitu seterusnya hingga yang jarum panjang berada di angka 9 berarti lebihnya 45 menit. Yuk perhatikan contoh berikut ini. Jika jarum panjang berada di angka 6 dan jarum pendek berada di antara angka 10 dan 11, kira-kira pukul berapa ya? Baik, kita akan coba lihat pada jam tersebut. Jarum pendek berada di antara angka 10 dan 11. Karena jarum pendek belum melewati angka 11, maka yang ditulis adalah pukul 10. Kita lihat jarum panjangnya berada di angka 6. Kita ingat, setiap jarum panjang bergerak dari angka 12 ke angka 1 itu menunjukkan 5 menit. Jadi, kalau jarum panjang berada di angka 6, sehingga dia berjalan sebanyak 6 kali, jadi jarum panjang menunjukkan lebihnya 30 menit. Jadi, dapat ditulis pukul 10.30. Maka jam di samping menunjukkan pukul 10 lebih 30 menit. Tanda waktu 24 jam. Lama waktu satu hari adalah 24 jam. Namun, angka pada jam hanya sampai jam 12. Dalam satu hari, jarum jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Putaran pertama dari pukul 12 malam sampai pukul 12 siang. Putaran kedua dari pukul 12 siang sampai pukul 12 malam. Penulisan tanda waktu 24 jam tidak perlu dituliskan keterangan pagi, siang, dan malam. Pukul 01.00 siang dapat ditulis pukul 13.00. Dan kita
juga bisa menuliskan dengan cara 01.00 ditambah 12.00 sama dengan 13.00. Perhatikan waktu berikut yang dituliskan dalam tanda waktu 24 jam. Contohnya pukul 10 malam. Ditulis pukul 22.00. Dengan cara 10.00 ditambah 12.00 sama dengan 22.00. Contoh berikutnya pukul 3 sore. Ditulis pukul 15.00 dapat dengan cara 03.00 ditambah 12.00 sama dengan 15.00. Yuk, perhatikan soal pertama. Udin sarapan pada pukul, ya betul sekali, 06.00. Karena pada gambar ada keterangan pagi, maka bentuk penulisannya adalah 06.00. Soal kedua. Udin tidur pukul, yap betul sekali, pukul 21.00 karena pada gambar ada keterangan malam sehingga bentuk penulisannya adalah pukul 21.00. Menentukan lama kegiatan dalam satuan jam dan menit. Tahukah kalian jika jarum panjang berputar 1 kali putaran dikatakan 1 menit? Jika jarum panjang berputar 60 kali putaran dikatakan dengan 1 jam. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Perhatikan contoh berikut. Dito membaca buku mulai pukul 08.00. Dito selesai membaca buku pukul 09.00. Berapa lama Dito membaca buku? Yuk kita perhatikan pada jam di samping mulai pada pukul 08.00. Jarum pendek akan berputar 1 kali putaran dan bergerak ke angka 9. Jadi, Dito membaca buku selama 1 jam. Dalam 1 jam, jarum panjang bergeser sebanyak 60 kali atau 1 kali putaran penuh. Jadi, 1 jam sama dengan 60 menit. Kan contoh berikut. Ibu membuat kue pada pukul 06.00. Ibu selesai membuat kue pukul 08.00. Berapa lama kegiatan ibu membuat kue? Penyelesaiannya, lama kegiatan ibu sama dengan 2 jam. Jika lama kegiatan ibu membuat kue diubah menjadi bentuk menit, maka 1 jam ditambah 1 jam sama dengan 60 menit ditambah 60 menit sama dengan 120 menit. Lama kegiatan dapat ditentukan dengan mengurangkan waktu selesai dengan waktu mulai. Lama kegiatan, waktu selesai, dikurangkan waktu mulai. Jadi, waktu selesainya 08.00 dikurangi 06.00 sama dengan 2 jam. Perhatikan contoh berikut. Siti mulai latihan menari pukul 14.00. Siti latihan menari selama 2 jam. Pukul berapa Siti selesai latihan menari? Yuk perhatikan jam mulainya dan jam selesainya. Penyelesaiannya adalah Siti selesai latihan menari pada pukul 16.00 atau dapat juga ditulis 14.00 ditambah 2 jam sama dengan 16.00. Contoh berikutnya, Edo latihan basket sampai pukul 17.00. Edo latihan basket selama 3 jam. Pukul berapakah Edo mulai latihan basket? Penyelesaiannya,
Edo selesai latihan basket pada pukul 14.00 atau dapat juga ditulis dengan cara mengurangkan 17.00 dikurangi 3 jam sama dengan 14.00. Mengenal satuan waktu dan kesetaraan waktu. Ada satuan waktu hari, minggu, bulan, dan tahun. Kesetaraan satuan waktu minggu dan hari. Nama hari dalam seminggu yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi, 1 minggu sama dengan 7 hari. Dan 1 bulan sama dengan 4 minggu. Perhatikan contoh berikut. 1 minggu sama dengan 7 hari. Jika 3 minggu sama dengan berapa hari? Caranya, 3 minggu sama dengan 3 kali 7 hari. Sama dengan 21 hari. Mengubah satuan hari menjadi minggu. Contoh, 1 minggu sama dengan 7 hari. Jika 21 hari, maka ada berapa minggu? Caranya, 21 hari sama dengan 21 dibagi 7 hari sama dengan 3 minggu. Menentukan waktu dimulainya suatu kegiatan. Untuk menentukan tanggal dimulainya suatu kegiatan yang telah berlangsung, kita dapat menggunakan cara menghitung mundur pada kalender. Yuk kita amati contoh berikut. Dea pergi ke rumah nenek seminggu yang lalu. Jika sekarang hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, tanggal berapakah dia berangkat ke rumah nenek? Yuk kita hitung bersama. Kita mulai dari tanggal 12. Kita hitung mundur sebanyak 7 hari. Ya, pada hari ke-7 jatuh pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020. Jadi, dia pergi ke rumah nenek hari Kamis tanggal 5 Maret 2020. Contoh soal. Sebuah pameran sudah berlangsung selama 1 minggu. Sekarang hari Jumat tanggal 15 Mei 2020. Hari dan tanggal berapakah pameran tersebut dimulai? Mari kita hitung bersama. Dimulai dari tanggal 15, kita akan hitung mundur sebanyak 7 hari. Nah, hari ke-7 jatuh pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020. Jadi, pameran tersebut dimulai hari Jumat tanggal 8 Mei 2020. Menentukan waktu berakhirnya suatu kegiatan. Cara menentukan waktu berakhirnya suatu kegiatan adalah dengan menghitung maju pada kalender. Yuk kita amati contoh berikut. Libur akhir semester berlangsung selama 2 minggu dan dimulai hari ini. Sekarang hari Senin tanggal 9 Juni 2019. Hari apa dan tanggal berapakah libur berakhir? Mari kita hitung bersama. Kita mulai dari tanggal 9. Kita akan menghitung maju 7 hari pada minggu pertama. Kita akan menemukan 7 hari pada minggu pertama yaitu
yaitu hari Senin tanggal 16 Juni 2019. Kita akan maju 7 hari lagi pada minggu kedua dan kita menemukan hari ke-7 pada minggu kedua yaitu jatuh pada hari Senin tanggal 23 Juni 2019. Jadi, libur akan berakhir pada hari Senin tanggal 23 Juni 2019. Kesetaraan satuan waktu, bulan, dan hari. Kalian tahu kan, 1 minggu sama dengan 7 hari, sedangkan 1 bulan sama dengan 30 hari, dan 1 bulan sama dengan 4 minggu. Diingat-ingat ya. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, 3 bulan sama dengan berapa hari? Contoh kedua, Rama akan tinggal di rumah kakek selama 4 bulan. Berapa hari Rama akan tinggal di rumah kakek? Pengen tahu cara penyelesaiannya? Yuk, next. Cara penyelesaiannya, soal yang pertama, 3 bulan sama dengan berapa hari? Caranya, 3 bulan sama dengan 3 kali 30 hari, sama dengan 90 hari. Untuk penyelesaian soal yang kedua, Rama akan tinggal di rumah kakek selama 4 bulan. Berapa hari Rama akan tinggal di rumah kakek? Caranya, 4 bulan sama dengan 4 kali 30 hari, sama dengan 120 hari. Kesetaraan satuan waktu, bulan, dan tahun. Urutan nama bulan dalam setahun adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Yuk perhatikan contoh soal berikut ini. Sekarang bulan Mei. 2 bulan lalu Lani dan keluarganya berlibur ke pantai. Bulan apakah mereka berlibur ke pantai? Yuk kita hitung bersama. Sekarang bulan Mei. 2 bulan lalu Lani dan keluarganya berlibur ke pantai. Kita coba hitung mundur. Sebelum bulan Mei terdapat bulan, ya betul sekali, bulan April. 1 bulan sebelum bulan April adalah bulan, ya betul sekali, bulan Maret. Jadi 2 bulan sebelum bulan Mei adalah bulan Maret. Kesetaraan satuan waktu hari, minggu, bulan, dan tahun. Yang perlu kalian ingat adalah 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 bulan sama dengan 30 hari, dan 1 minggu sama dengan 7 hari. Yeay, kita sudah selesai belajar hari ini. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk belajar satuan waktu. Selamat belajar anak-anak.